Dentuman, dentuman, dentuman. Setelah mendapatkan momentum dengan satu pukulan, Yao Tian memanfaatkan kesempatan ini untuk maju lurus, meninju dan meninju terus-menerus, menghantam Murong Yu dengan ledakan dahsyat yang dahsyat. Dalam satu tarikan napas, Yao Tian telah melancarkan jutaan pukulan. Kekuatan mengerikan itu bahkan meruntuhkan sebagian besar kehampaan di dekatnya yang telah dibombardir. Murong Yu mendengus dingin, pedang Suanyuan terjun ke dalam kehampaan, dan kemudian muncul di tangannya dalam sekejap. Bunuh! Murong Yu meraung, dan pedang Suanyuan di tangannya menembakkan serangkaian cahaya pedang yang mengerikan dengan liar, mencekik serangan ke arah Yao Tian. Dentuman, dentuman, dentuman. Namun, kesenjangan kekuatan antara orang suci dan yang tertinggi benar-benar terlalu besar. Meskipun kekuatan Murong Yu kuat, ia sering berhasil menghancurkan tinju yang diledakkan langit iblis dengan ratusan keping. Namun, Yao Tian melancarkan jutaan pukulan dalam satu waktu tarikan napas. Murong Yu tidak tahan lagi. Oleh karena itu, Murong Yu hanya mundur saat bertarung. Ini awalnya adalah salah satu taktik Murong Yu. Tidak mungkin baginya untuk menggunakan serangan jiwa untuk membunuh Yao Tian di sini. Karena masih ada 3 pembangkit tenaga tertinggi yang mengintai dalam kegelapan. Orang-orang itu pasti akan mengambil tindakan. Strategi Murong Yu adalah untuk membawa Yao Tian keluar untuk jarak tertentu, dan kemudian membunuhnya. Dengan cara ini, Murong Yu punya cukup waktu untuk melarikan diri. Jika tidak, setelah 3 serangan tertinggi lainnya, Murong Yu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Badai jiwa, Murong Yu berteriak keras di dalam hatinya, dan badai jiwa langsung pecah. Namun, kekuatan badai jiwa tidak terlalu kuat, hanya setara dengan level 7 bintang. Namun meskipun demikian, ia juga melompat ke langit iblis. Setelah beberapa saat, Yao Tian melindungi jiwanya dan langsung memblokir serangan Murong Yu. Serangan jiwa tidak lebih dari itu. Yao Tian mencibir, namun segera wajahnya berubah. Dia menahan serangan jiwa Murong Yu. Tetapi beberapa iblis dan orang suci yang tidak jauh tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Sekelompok besar orang jiwanya tercabik-cabik dan mati dengan kejam. Orang-orang suci baik-baik saja, itu tidak ada hubungannya dengan Yao Tian. Namun, kematian para orang suci Yaozu itu membuat Yao Tian sangat marah. Karena sekarang tidak banyak ras monster di alam suci, dan akan berkurang satu dari mereka yang mati. Pada tingkat kematian seperti ini, Demon Tian akan menjadi komandan tongkat kosong itu dalam waktu dekat. Matikan aku, Yao Tian meraung dan melihat ledakan. Aura yang lebih mengerikan meletus dari tubuhnya. Dia menghancurkan langit dengan pukulan, dan menghantam Murong Yu dengan keras. Langit iblis sedang marah. Murong Yu ini akan menjadi tragis. Tidak jauh dari sana, Huate Supreme menyipitkan matanya sedikit dan mencibir dalam hatinya. Namun pada saat yang sama, sosoknya melangkah maju tanpa jejak, mendekati Murong Yu dan Yao Tian Supreme. Pada saat yang sama, begitu pula 2 Supreme lainnya yang bersembunyi di antara kerumunan. Secara bertahap mendekati 2 Murong Yu. Pupil mata Murong Yu menyusut tajam. Langit iblis lebih kuat, yang membuatnya sedikit stres, tetapi jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia seharusnya bisa membunuhnya. Namun, 3 tindakan Supreme lainnya memberinya tekanan yang meroket. Jika ketiga orang itu menembak pada saat yang sama, Murong Yu bahkan tidak punya waktu untuk memasuki Hetul Wushu. Boom! Di antara kilat dan api, Murong Yu telah menebas dengan pedang. Namun, dia bukan lagi lawan Yao Tian. Kali ini juga, sebaliknya, kekuatan yang dilawan Yao Tian bahkan lebih mengerikan, dan itu benar-benar langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Mati, Yao Tian meraung, mengulurkan tangannya yang besar, dan langsung meraih Murong Yu, mencoba menangkap Murong Yu. Melarikan diri, meskipun tubuh Murong Yu hancur, itu tidak hancur. Tanpa penjelasan apapun, dia meledak dengan kecepatan terkuat, menabrak kehampaan, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Menginjak Bingzi Jue, sosok Murong Yu bergerak bebas dalam ruang dan waktu yang tak terbatas, dan kecepatannya mengejutkan. Itu bahkan membuat keempat iblis langit tertinggi terdiam beberapa saat. Karena saat ini kecepatan Murong Yu hampir sama dengan mereka. Wus, Yao Tian juga mengejarnya, menyerang sambil mengejar. Tetapi Murong Yu telah menjauh darinya terlebih dahulu, dan kecepatannya hampir sama dengannya, yang membuat sebagian besar serangannya meleset. Hanya saja serangan-serangan yang tidak gagal itu telah menyebabkan Murong Yu menderita. Dia harus menggunakan yang terbaik untuk melawannya. Tetapi itu mengejutkan hingga bergejolak dengan darah dan darah menyembur liar. Pada saat ini, Huate dan 3 Supreme lainnya tidak segera menyusul. Mereka ragu-ragu sejenak, lalu perlahan mengejar, dan mereka berada pada jarak tertentu dari Murong Yu. Sudah waktunya juga, Murong Yu, yang sedang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak berujung, dengan cepat melewati 2 niat membunuh yang mengerikan. Pada saat inilah dia telah terbang, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Akhirnya, dia berbalik untuk menghadapi langit iblis yang datang dari tembakan laser, dengan senyum aneh di wajahnya. Yao Tian terkejut, dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mentalitasnya untuk membunuh Murong Yu menjadi lebih kuat. Jejak sesuatu yang salah baru saja terlintas di hatinya dan ditekan dengan paksa olehnya. Auzu.com, Jiwa Bintang 8, Tebasan Jiwa Suci. Murong Yu berteriak keras dalam hatinya.
Pada saat berikutnya, jiwa tingkat 8 bintang telah dipromosikan ke ekstrim olehnya, dan kemudian pisau perang jiwa dipadatkan, dan itu menebas langit iblis yang berasal dari tembakan laser dengan keras. Saat Murong Yu menembak, Yao Tian secara naluriah merasakan bahaya. Dalam sekejap, kulit kepalanya menjadi lebih mati rasa. Namun, sebelum dia bisa membuat respons yang efektif, pisau perang jiwa telah menebas dengan ganas, langsung menebas jiwanya, dan langsung menghancurkan jiwanya menjadi berkeping-keping. Apa? Yao Tian mengeluarkan jeritan yang mengguncang bumi, lalu berbalik dan jatuh. Pada saat yang sama, napas kehidupan yang sangat kuat dengan cepat menghilang darinya. Yao Tian terbunuh. Murong Yu menghela napas lega, mengulurkan tangannya yang besar, dan hendak meraih tubuh Yao Tian. Tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Napas kehidupan langit iblis, yang memudar dengan cepat, meroket. Hanya dalam sekejap, dia telah pulih ke puncaknya. Pada saat yang sama, Yao Tian berdiri dan menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Bajingan kecil, tahukah kau bahwa itu adalah kesempatan bagi jiwaku untuk dibangkitkan? Yao Tian marah, sangat marah. Awalnya, dia memang mati, dan jiwanya dimusnahkan. Namun pada tahun-tahun awal, dia secara tidak sengaja menelan jenis buah yang berbeda dari surga dan bumi ketika dia berkeliaran di luar wilayah. Buah surga dan bumi yang berbeda itu tidak memiliki efek lain, satu-satunya efek adalah melindungi jiwanya sekali. Justru karena buah yang berbeda hari itu dan bumi, jiwanya dipenggal, tetapi dia segera pulih. Ini memiliki prinsip yang sama dengan Phoenix Nirvana dari klan Feng. Namun, Phoenix Nirvana memiliki banyak peluang untuk dibangkitkan. Murong Yu terkejut, tetapi dengan cepat bereaksi. Tebasan jiwa suci, dipotong lagi. Namun, Yao Tian sudah siap. Meskipun jiwa Murong Yu telah mencapai tingkat bintang 8, itu masih setara dengan yang tertinggi yang paling biasa. Oleh karena itu, meskipun pertahanan Yao Tian hancur, jiwa Yao Tian terguncang. Namun, dia tidak bisa menghancurkan jiwanya. Kekuatan Demon Heaven yang marah telah meroket lagi, dan dia telah dipromosikan ke ekstrim. Boom, hanya satu gerakan, Murong Yu, yang tidak jauh darinya, langsung diledakkan menjadi kipas. Namun, jiwa Murong Yu lolos olehnya dan tidak dipenggal. Namun, Yao Tian tidak bermaksud melepaskan Murong Yu. Dia menjulurkan cakar lagi, dan menebas ke arah jiwa Murong Yu. Pada saat ini, trio Huate yang datang tergantung dari kejauhan juga langsung meningkatkan kesombongan mereka, dan langsung bergegas ke atas. Mereka semua siap untuk mengambil tindakan untuk merebut tubuh Murong Yu. Itu saja, Murong Yu berkata dalam hati, tetapi dia bukanlah orang yang menunggu kematian. Namun, kecepatan Yao Tian terlalu cepat. Jika Murong Yu masih dalam tubuh, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun dalam keadaan jiwa, kecepatannya jauh lebih rendah daripada Yao Tian. Selain itu, dia tidak dapat memadatkan tubuh fisik sebelum langit iblis menyerang jiwanya. Jika aku tidak dapat melarikan diri, maka aku akan mati. Bagaimanapun, aku masih memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Lebih baik dibangkitkan jika aku mati daripada ditangkap olehnya. Murong Yu sangat marah dalam hatinya dan membuat keputusan. Pada saat ini, di dunia primordial, banyak orang tingkat tinggi inti dari aliansi ras manusia berdoa dengan khusyuk. Semakin kuat bahaya yang dihadapi Murong Yu, semakin khusyuk mereka berdoa. Namun, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan semacam itu secara bertahap tumbuh lebih kuat saat mereka menjadi lebih religius. Melihat jiwa Murong Yu akan ditangkap oleh Yao Tian, dua orang suci tertinggi Huate juga akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Leluhur iblis lainnya bersiap untuk menghentikan kedua Huate. Namun, pada saat ini, Murong Yu dalam kondisi jiwanya merasakan kekuatan yang sangat aneh namun sangat kuat memasuki jiwanya dari udara tipis. Dengan suara, swish kecepatan jiwanya meroket dalam sekejap. Tiba-tiba jarak dengan Yao Tian terbuka. Pada saat yang sama, karena kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu, tubuh Murong Yu juga mengembun dalam sekejap. Ratusan kali lebih cepat dari puncak sebelumnya. Kekuatan yang sangat kuat, Murong Yu tercengang oleh kekuatan aneh yang tiba-tiba memasuki tubuhnya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk terkejut, dia harus melarikan diri atau membunuh Yao Tian. Intuisi memberitahunya bahwa jika serangan jiwanya dapat bercampur dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan semacam ini ke dalam tubuhnya kali ini, dia pasti dapat membunuh Demon Sky. Aku ingin melakukannya. Dalam upaya Yao Tian yang tertegun, Murong Yu menyerang lagi. Selain itu, dia takut tidak akan dapat membunuh Yao Tian, dan dia menempelkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu ke serangan jiwa dalam jumlah besar. Bajingan kecil, aku masih ingin. Melihat serangan jiwa Murong Yu lagi, Yao Tian menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya, dan mencibir pada Murong Yu dengan jijik. Hanya segera senyumnya membeku. Tidak ada alasan baginya, saat ini jiwanya telah dicincang dan berubah menjadi bubuk. Gemuruh, yaitu, pada saat jiwa Yao Tian terpotong, langit yang awalnya cerah dan tak berawan, tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, seluruh langit tertutup oleh lapisan awan tebal. Terlebih lagi, lingkup ini masih dalam sifat seluruh dunia suci. Dengan kata lain, kemunculan awan yang tiba-tiba ini menyelimuti seluruh dunia suci.
Yang paling menakutkan adalah awan-awan ini semuanya berwarna darah, begitu terang, dan bahkan diwarnai dengan sedikit darah. Awan darah, berderak. Pada saat berikutnya setelah awan darah muncul, hujan turun dengan deras. Tetesan air hujan yang besar seperti darah, dengan bau darah yang menyengat, tumpah ke seluruh alam suci. Hujan darah, ledakan. Setelah hujan darah datang semburan guntur dan kilat berdarah yang besar. Dunia telah berubah. Untuk sesaat, semua kehidupan di seluruh dunia suci tercengang. Perubahan dunia ini benar-benar mengerikan. Karena banyak orang yang terkena hujan deras telah menemukan bahwa itu sama sekali bukan tetesan air hujan, tetapi darah asli. Yang tertinggilah yang telah jatuh. Menurut legenda, jika yang tertinggi telah jatuh, penglihatan seperti ini tentang dunia awan darah, hujan darah, dan guntur dan kilat berdarah akan muncul di dunia. Ini adalah cara khusus berkabung untuk kekuatan teratas oleh dunia. Tiba-tiba, seorang suci tampaknya memikirkan sesuatu dan berseru. Apakah yang tertinggi telah jatuh? Setelah berita itu menyebar, itu bahkan lebih mengejutkan daripada hujan darah. Untuk pertama kalinya, yang muncul di benak semua orang adalah Yao Tian Supreme dari ras iblis. Bukankah ini hari duel antara Yao Tian dan Murong Yu? Tiba-tiba perubahan dunia ini terjadi, jadi apakah itu menunjukkan bahwa Yao Tian telah terbunuh? Yao Tian dibunuh oleh Murong Yu. Betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari ras Yao dan ras suci ketakutan, dan mereka saling memandang, dan mata mereka penuh dengan kengerian. Pada saat ini, Sui Rewel, sang penguasa langit iblis telah mati. Sang penguasa suci akhirnya membunuh sang penguasa tertinggi. Haha, di aula, para orang kuat dari aliansi ras manusia tertawa terbahak-bahak. Karena kematian Yao Tian, karena kekuatan Murong Yu. Murong Yu telah mengantisipasi hujan darah yang tiba-tiba itu. Karena di alam abadi dan alam dewa, fenomena langit dan bumi semacam ini juga akan muncul setelah para ahli teratas jatuh. Oleh karena itu, Murong Yu tidak merasakan keanehan apapun. Saat Yao Tian terbunuh, dia mengulurkan tangannya yang besar, meraih tubuh Yao Tian, dan melemparkannya langsung ke Hetu Luoshu. Saat berikutnya, dia berbalik untuk memasuki Hetu Luoshu dan melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Pada saat yang sama ketika Yao Tian terbunuh, Huatai dan dua Supreme lainnya telah mengambil tindakan. Boom! Hanya dalam sekejap, kekuatan dari tiga Supreme Violence Killing telah menyelimuti seluruh sisi Murong Yu. Kekuatan yang mengerikan itu meledak, dan telah menghalangi semua jalan mundur Murong Yu. Murong Yu bahkan tidak bisa memasuki Hetu Luoshu sekarang. Pada saat pikirannya, banyak harta muncul di tubuh Murong Yu. Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding, pedang Suanyuan, dan harta karun kuat lainnya. Setelah ledakan ini muncul, semuanya berputar perlahan, dan semua kekuatan yang jatuh dengan kuat menyelimuti Murong Yu. Namun, meski begitu, Murong Yu masih merasakan napas kematian yang kuat. Badai jiwa. Pada saat yang hampir bersamaan, Murong Yu menyerang jiwanya lagi. Dan kali ini juga mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dari sebelumnya. Namun, Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Ketika dia membunuh Yao Tian tadi, dia sudah menggunakan 80% dari kekuatan yang tidak dapat dijelaskan itu. Sekarang hanya ada 20% dari kekuatannya, meskipun masih kuat, tetapi kegagalan tidak cukup untuk membunuh salah satu dari ketiganya. Tentu saja, jika hanya satu dari mereka yang menjadi sasaran, Murong Yu masih akan memiliki keyakinan untuk membunuhnya. Tetapi jika dia membunuh salah satu Supremes, kekuatan dari dua Supremes lainnya pasti akan membombardirnya tanpa henti. Pada saat itu, Murong Yu akan dibombardir dan dibunuh. Satu kehidupan untuk satu kehidupan. Murong Yu masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, dan itu benar-benar sepadan untuk menukar satu kehidupan dengan yang lain. Hanya saja dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bangkit kembali. Oleh karena itu, dia membagi kekuatannya secara merata, tetapi memaksa trio Huatai untuk kembali bertahan, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Membalikkan waktu dan ruang. Setelah badai jiwa, dia menggunakan teknik pertempuran paling efektif saat ini, membalikkan waktu dan ruang. Auzu.com. Sepanjang waktu, kekuatan diledakkan oleh Murong Yu. Sebagian besar kekuatan itu bekerja padanya, dan sebagian kecil kekuatan itu diselimuti oleh tiga kekuatan tertinggi. Dengan suara, Swiss sosok Murong Yu menghilang di tempat. Pada saat yang sama ketika Murong Yu menghilang, Huatai dan tiga kekuatan tertinggi lainnya juga kembali untuk bertahan melawan serangan jiwa Murong Yu. Mereka telah melihat jiwa Yao Tian dipenggal dua kali oleh Murong Yu. Meskipun mereka semua adalah kekuatan tertinggi, tetapi jiwa adalah hal yang sama. Jika kebetulan dia terbunuh seperti langit iblis, itu akan menyedihkan. Saat kembali untuk bertahan, pembalikan waktu dan ruang milik Murong Yu telah menyelimuti mereka. Jadi, seperti Murong Yu, mereka menghilang di tempat. Semua menghilang. Melihat pemandangan ini, orang-orang suci dan orang-orang suci monster yang tak terhitung jumlahnya menjadi kacau balau, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, kenapa semuanya menghilang. Adapun aliansi manusia di sisi dunia kuno, karena Murong Yu terbalik dalam waktu dan ruang dan kembali ke masa lalu, mereka tidak dapat melihat apapun. Layar kristal besar yang tergantung di depan aula utama hanya melihat kegelapan pekat. Langit dan bumi tidak pernah melihat penglihatan lagi.
Tiga orang bijak tertinggi seharusnya tidak mati. Banyak orang suci dari ras orang suci dan ras monster berkumpul di tempat di mana keempat orang Murong Yu menghilang, dan mereka semua memaksakan wajah mereka untuk saling memandang dengan getir. Namun, orang-orang suci sedikit lebih baik, bagaimanapun juga, mereka belum jatuh dari yang tertinggi. Namun pihak Yao Zu ketakutan dan marah lagi. Yang tertinggi telah dipenggal, jika yang tertinggi lainnya juga mati, ras monster benar-benar tidak jauh. Alam suci, di luar wilayah. Hah, Yao Tian sudah mati. Chanlang Supreme yang sedang berkultivasi membuka matanya dengan ganas, dan ada sentuhan pembunuhan dingin di matanya. Saat itu, slip giok jiwa Yao Tian tiba-tiba pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tumpukan bubuk. Mungkinkah orang-orang suci yang membunuh Yao Tian itu? Chanlang Supreme marah, dan niat membunuh yang tak berujung meletus darinya. Segera dia mendengus dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia telah tiba di lautan darah yang tak berujung dan muncul di depan Sue Tao Supreme. Yu Tian sudah mati, dan orang lain tidak dapat dihubungi. Namun, hanya ada satu penglihatan langit dan bumi. Seharusnya hanya Yao Tian yang mati. Sebelum Chanlang Supreme dapat berbicara, Sue Tao Supreme memiliki wajah muram. Muncul di depan Chanlang Supreme. Itu pasti hantu orang-orang suci. Aku tahu bahwa orang-orang suci akan menipu mereka secara diam-diam. Sialan, jangan berpikir bahwa mereka akan memiliki beberapa gelar lagi dan mereka akan menjadi konyol. Jika kamu membuatku kesal, aku akan membunuh mereka. Chanlang Supreme berbicara dengan aura pembunuh, niat membunuh yang tak berujung meletus darinya, dengan ekspresi yang sangat ganas. Jangan gegabah, pergi dan lihat situasinya dulu. Sue Tao Zizun juga sedikit marah. Tidak banyak monster tertinggi di tempat pertama, dan mereka termasuk jenis orang yang mati dan kehilangan satu. Jika para orang suci benar-benar membuat hantu, dia tidak keberatan membunuh beberapa orang suci tertinggi untuk bersenang-senang. Adapun mengapa tidak meragukan ras manusia? Karena saat ini tidak ada orang suci tingkat rendah sama sekali di ras manusia. Adapun ras manusia dari alam suci yang membunuh Yao Tian. Bahkan jika Murong Yu berdiri di depan mereka berdua dan memberitahu mereka secara langsung, mereka hanya tertawa, bagaimana mereka bisa mempercayainya. Namun, sebelum mereka sempat pergi, makhluk tertinggi dari ras suci bergegas datang dengan aura pembunuh. Karena makhluk tertinggi mereka juga tidak bisa menghubungi. Meskipun slip giok jiwa tidak rusak, mengapa tidak bisa disambungkan? Mereka juga mengira itu adalah hantu yang dibuat oleh klan monster, dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh makhluk tertinggi yang pergi ke alam suci. Pertarungan antara makhluk tertinggi sudah di ambang pintu, dan jatuhnya langit iblis dengan cepat menyebar keluar wilayah. Tiba-tiba, makhluk tertinggi ini terguncang. Alam suci, dentuman, 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 tepat di tempat keempat Murong Yu menghilang, sehari kemudian, kekosongan terbuka satu demi satu, dan tiga sosok yang malu bergegas keluar dari kekosongan. Murong Yu, aku bersumpah tidak akan membunuhmu. Huatai meraung, dua makhluk tertinggi lainnya sama marahnya dengannya. Waktu dan ruang telah terbalik dan kembali ke masa lalu. Dan ini tidak hanya membantu mereka membalikkan waktu dan ruang, Murong Yu juga menggerakkan beberapa tangan dan kaki. Mengganggu waktu dan ruang mereka. Jika bukan karena kekuatan mereka bertiga, mereka pasti sudah hilang di sungai waktu yang tak berujung dan tidak akan bisa kembali. Setelah mengetahui dari orang-orang suci di sekitarnya bahwa Murong Yu belum muncul, trio Huatai saling melirik, lalu duduk tegak di tempat. Mereka semua mengira bahwa Murong Yu juga telah membalikkan waktu dan ruang dan mengirimnya kembali ke masa lalu. Dari pengalaman mereka yang terbalik dalam waktu dan ruang dan kembali, begitu Murong Yu kembali, dia pasti akan muncul di sini. Oleh karena itu, Murong Yu ada di sini untuk menunggu dan melihat. Begitu Murong Yu bergerak, mereka akan mengambil tindakan terhadap Murong Yu. Hanya saja mereka tidak tahu kapan Murong Yu akan kembali. Oleh karena itu, mereka berencana untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia menunggu sampai Murong Yu muncul, lagi pula, waktu bukanlah masalah bagi mereka. Jadi, kapan Murong Yu akan kembali? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Lebih dari satu zaman yang lalu, alam pemahaman Huaxia, ibu kota dinasti Xia besar, kota Anyi. Sosok tiba-tiba turun dari langit, perlahan turun dari langit, dan akhirnya melayang di udara di atas Murong Yu, salah satu keluarga paling kuat dari dinasti Xia besar. Pada saat ini, keluarga Murong datang dan pergi, sangat ramai. Namun, tidak ada yang dapat menemukan orang ini di atas mereka. Hanya seorang pemuda berpakaian hitam, bukan Murong Yu. Siapa itu? Pada saat ini, Murong Yu sedang menatap rumah Murong di bawah dengan mata acuh tak acuh. Ini adalah tempat di mana ia dilahirkan, tetapi kampung halamannya. Hari ini, ia akhirnya memanfaatkan kesempatan kekuatan yang meroket untuk membalikkan waktu dan ruang dan kembali ke rumah Murong sebelum kelahirannya. Ia ingin melihat siapa orang tuanya. Sebelum jiwa Murong Yu menembus jiwa bintang 8, meskipun ia dapat membalikkan waktu dan ruang, ia dapat mengirim seseorang kembali ke masa lalu. Namun, itu hanya dapat dikirim kembali dalam satu era. Itu tidak akan berhasil lagi. Namun, setelah ia menembus jiwa bintang 8, kemampuannya untuk membalikkan waktu dan ruang meroket. Tiba-tiba,
Ia menerobos belenggu satu zaman dan mencapai titik yang menakutkan dari beberapa zaman, bahkan 10 zaman. Terlebih lagi, ini baru permulaan. Dengan peningkatan kekuatan Murong Yu yang terus-menerus, kemampuannya untuk membalikkan waktu dan ruang akan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin untuk kembali ke siklus reinkarnasi. Namun, umur panjang Murong Yu sekarang hanya sedikit lebih dari satu zaman. Tidak peduli seberapa jauh, ia tidak tertarik untuk kembali sekarang. Terlebih lagi, kemampuan Murong Yu untuk mempertahankan pembalikan waktu dan ruang juga telah ditingkatkan setelah waktu pengirimannya kembali menjadi lebih lama. Sebelumnya hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Sekarang bahkan bisa bertahan selama 10.000 tahun. 10.000 tahun sudah cukup bagi banyak orang, bahkan bagi Murong Yu. Saat ini, dia kembali ke dinasti Daxia sebelum suatu era. Namun, dia kembali sedikit lebih awal. Keluarga Murong saat ini, kepala keluarga Murong saat itu masih anak-anak. Murong Yu ingin melihat orang tuanya dari sebelumnya. Namun, Murong Yu tidak membiarkan dirinya kembali ke waktu dan ruang saat ini. Oleh karena itu, bahkan jika dia duduk bersila di atas kepala Murong, tidak akan ada yang menyadarinya. Bagaimanapun, baik keluarga Murong maupun dinasti Xia besar bukanlah kekuatan sekuler, dan mereka bahkan bukan kultivator. Mustahil untuk menemukan keberadaan Murong Yu, seorang sudo tertinggi. Murong Yu hanya menyaksikan perkembangan berkelanjutan keluarga Murong seperti pengamat. Melihat bahwa patriark keluarga Murong mengalami serangkaian pertempuran pada waktu itu, dia akhirnya menjadi patriark keluarga Murong. Dalam perjalanan, Murong Yu melihat terlalu banyak hal buruk. Hal ini tidak hanya membuat Murong Yu sangat menghela nafas, tidak peduli itu adalah kekuatan sekuler, kekuatan dunia kultivasi atau bahkan kekuatan dunia suci, semua jenis perebutan tidak dapat dihindari. Namun, yang membuat Murong Yu lebih bersyukur adalah bahwa kekuatannya tidak akan memiliki perebutan kekuasaan atau berbagai sumber daya semacam ini. Semua orang di keluarga Murong, termasuk garis langsung dan garis agunan, diamati oleh Murong Yu. Karena dia tidak tahu yang mana ayahnya dan yang mana ibunya. Jika puluhan tahun telah berlalu, ketika seorang anak laki-laki akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda. Di mata Murong Yu, pemuda ini perlahan-lahan tumpang tindih dengan kesan ayahnya yang sangat samar dalam ingatannya. Murong Yu tahu bahwa pemuda ini adalah ayahnya. Hanya saja kepribadian ayahnya mirip dengannya, dan mereka semua lugas. Namun karena hal ini, ayahnya tidak bisa bergaul dengan baik di rumah Murong, dan bahkan diganggu oleh banyak orang. Selain itu, kualifikasi ayahnya tidak terlalu bagus, dan kemampuannya untuk berkembang sangat terbatas. Keluarga Murong menghargai kekuatan. Ayah Murong Yu tidak pernah memiliki banyak kekuatan, dan akhirnya ia secara bertahap terpinggirkan. Di bawah tatapan Murong Yu, ayahnya segera menikah. Objek pernikahannya tentu saja adalah ibu Murong Yu. Meskipun ingatan dalam benaknya sangat samar, Murong Yu masih sedikit bersemangat ketika melihat orang tuanya menikah. Bahkan Murong Yu tidak bisa menahan keinginan untuk keluar dan bertemu mereka sebentar. Namun pada akhirnya ia menahannya. Jika ia melompat keluar, ia akan membuat keluarga Murong takut setengah mati. Terlebih lagi, jika ia keluar, itu pasti akan berdampak besar pada waktu dan ruang saat ini. Jika seseorang tidak baik, lintasan waktu dan ruang itu akan berubah. Pada akhirnya, aku tidak tahu apakah Murong Yu ada di dunia itu. Karena itu, Murong Yu tidak berani bertindak gegabah. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, mereka masih belum memiliki kristalisasi cinta. Selain itu, kekuatan ayah Murong Yu tidak dapat ditingkatkan, dan mereka telah sepenuhnya terpinggirkan saat ini, dan mereka direduksi menjadi hanya sedikit lebih baik daripada pelayan biasa di rumah Murong. Petik 2. Baiklah, Murong Yu, yang telah duduk bersila di atas rumah Murong, tiba-tiba menyusut tiba-tiba. Karena tadi, dia dengan jelas melihat seorang bayi kecil muncul entah dari mana di depan kamar orang tuanya. Apakah orang ini aku? Jantung Murong Yu berdebar kencang dan menatap bayi kecil itu. Mungkin karena tatapan mata Murong Yu yang normal, tatapan bayi kecil itu juga mendekat, dan akhirnya tatapan mata Murong Yu bersentuhan dengannya. Kemudian Murong Yu melihat senyum di wajah bayi kecil itu. Pada saat itu, aku benar-benar melihatku dari masa depan. Murong Yu telah memastikan bahwa bayi kecil itu adalah dirinya sendiri ketika dia masih kecil. Namun, saat itu, aku begitu tajam. Lihat siapa dirimu sekarang. Namun, bagaimana bayi kecil ini muncul? Murong Yu yakin bahwa dia telah mengawasi seluruh keluarga Murong. Tidak ada yang perlu disembunyikan darinya. Namun, bayi kecil ini muncul begitu saja, tanpa jejak. Seketika, semangat besar dan tak tertandingi milik Murong Yu menyebar dengan cepat, dan langsung menyelimuti seluruh dunia kultivasi Huaxia saat itu. Namun, yang membuatnya kecewa, dia tidak menemukan apapun pada akhirnya. Auzu.com. Bagaimana aku muncul? Murong Yu merasa tidak berdaya. Tak lama kemudian, orang tua Murong Yu menemukan bayi kecil itu. Awalnya, pasangan itu juga khawatir, memikirkan siapa yang telah kehilangan anak itu, jadi mereka menyelidikinya secara diam-diam. Namun, tidak ada hasil. Akhirnya, mereka mengatakan bahwa bayi kecil itu adalah anak kandung mereka dan menamai bayi kecil itu Murong Yu. Murong Yu, yang sedang duduk bersila di atas rumah Murong, terkejut, bayi kecil ini benar-benar dirinya sendiri.
Namun, yang membuat Murong Yu bingung adalah ketika dia muncul saat itu, dia memiliki fisik yang kacau, dan fisiknya sangat bagus. Saat itu, jika Anda langsung berlatih catatan tubuh surgawi yang kacau, Anda pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, seiring bertambahnya ukuran tubuh Murong Yu secara bertahap, meridian di tubuhnya menjadi sangat tersumbat. Pada akhirnya, itu menjadi pemandangan di awal buku, dan Murong Yu berubah menjadi sampah yang tidak dapat diolah. Jika bukan karena Hetu Luoshu yang menemukannya, Murong Yu takut dia akan terus menyia-nyiakannya sampai dia meninggal. Akan tetapi, Murong Yu tahu bahwa itu tidak mungkin. Dimanapun orang dengan fisik, tubuh surgawi yang kacau, itu dilahirkan kembali, Hetu Luoshu akan mencari masa lalu, dan kemudian membantu tubuh surgawi yang kacau, itu di dunia kultivasi. Karena satu-satunya tugas Hetu adalah membantu tubuh surgawi yang kacau, itu menjadi eksistensi yang paling kuat di dunia, penguasa kekacauan. Aku tidak dilahirkan bersama orang tuaku. Murong Yu merasa sedikit tertekan. Akan tetapi, bagaimanapun juga, orang tuanya baik padanya. Kebaikan-kebaikan ini tidak akan pernah dilupakannya. Ayah, ibu, meskipun kau sudah lama meninggal, aku pasti bisa membangkitkanmu. Mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya, dan kemudian dia diam-diam mengambil seberkas jiwa orang tuanya. Selama dia cukup kuat, dia bisa membangkitkan orang tuanya melalui kekuatan jiwa ini. Pada bulan kedua setelah mengadopsi Murong Yu, ibu Murong Yu, Murong, tiba-tiba meninggal karena sakit yang tiba-tiba. Penyakit yang tiba-tiba ini datangnya sangat tiba-tiba, dapat dikatakan tidak ada tanda-tanda sama sekali. Bahkan Murong Yu yang terkejut pun tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan ibunya meninggal dunia. Namun, saat itu, seseorang di keluarga Murong mengatakan bahwa Murong Yu adalah makhluk jahat yang besar dan membunuh ibunya. Murong Yu hanya mencibir mendengar ini. Dia tidak akan percaya bahwa dia membunuh ibunya sendiri. Namun, kematian ayahnya berikutnya membuat Murong Yu ketakutan dan marah. Masih meninggal karena penyakit mendadak. Bahkan Murong Yu tidak tahu mengapa. Saat ini, seluruh keluarga Murong tahu bahwa Murong Yu adalah orang yang tidak menyenangkan. Dia meninggal di hadapan orang tuanya. Saat ini, usia Murong Yu bahkan belum genap 1 tahun. Meskipun sekarang dia hanya seorang pekerja sampingan, dia juga anggota keluarga Murong. Oleh karena itu, keluarga Murong mengirim beberapa orang untuk merawat Murong Yu. Hanya saja beberapa orang meninggal berturut-turut. Semua orang yang merawat Murong Yu meninggal. Saat ini, apalagi orang-orang bodoh dari keluarga Murong, bahkan Murong Yu percaya bahwa dia telah mengalahkan orang-orang itu. Akibatnya, Murong Yu mulai merenung. Dia jelas bukan orang yang tidak menyenangkan, orang yang suka membunuh. Maka hanya ada satu alasan yang dapat dijelaskan, yaitu, gaya hidup Murong Yu terlalu kuat, dan orang lain tidak tahan dengan gaya hidupnya yang sangat kuat. Tanpa terlihat, gaya hidup Murong Yu perlahan-lahan mengikis gaya hidup mereka, dan akhirnya mereka akan tiba-tiba mati. Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan rasa bersalah. Oleh karena itu, dia juga mengambil jejak jiwa anggota keluarga Murong yang meninggal dengan kejam karena merawatnya, dan membangkitkan mereka di masa depan. Karena mereka meninggal karena Murong Yu, maka Murong Yu punya alasan untuk memberi mereka kehidupan. Alhasil, Murong Yu menjadi orang yang paling tidak diinginkan di rumah Murong. Saat ini, Murong Yu akhirnya mengerti mengapa dia tidak diperlakukan seperti itu di rumah Murong. Selain menjadi sampah, itu juga karena dia adalah orang yang tidak menyenangkan. Meskipun dia masih belum bisa mengetahui tentang orang tuanya kali ini, Murong Yu akhirnya mengerti hal yang telah mengganggunya sejak lama. Dan karena Murong Yu adalah orang yang tidak menyenangkan, tidak heran keluarga Murong tidak sabar untuk melihatnya. Mungkinkah aku benar-benar orang yang dilahirkan untuk dibesarkan? Tidak memiliki orang tua, pikir Murong Yu sedikit tersesat di dalam hatinya. Di dunia ini, siapa yang tidak ingin memiliki orang tua? Hanya saja, jika kamu benar-benar dilahirkan untuk dibesarkan, mengapa kamu muncul di rumah Murong? Berikan saja pada orang tua angkatmu. Siapa yang mengendalikanku? Apakah itu kekacauan yang tak berujung? Dalam kegelapan, Murong Yu sekali lagi merasakan tangan besar itu memanipulasi takdirnya sendiri. Kekuatannya saat ini masih belum cukup untuk benar-benar mengendalikan takdirnya sendiri. Tidak peduli siapapun itu, aku yang bertanggung jawab atas takdirku. Mata Murong Yu melirik cahaya dingin itu.